Jangan. Kita bebaskan aja. Sampai hati kita bengkok. Hal yang namanya manusia ada kesalahan luar biasa karena itu sifat jati diri kita itu seperti itu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Semuanya ada kelalaian, kehilapan, kealpan itu manusia namanya jati diri. Yang terhormat para sekolah. Kesiswaan yang terhormat dari Saramawati selaku kepala sekolah bidang kurikulum, yang terhormat orang tua saya, guru saya, Bapak Haji Sanjaya SAG, Bapak Haji Muhammad Haji SAG, Bapak Haji Nasruddin SPD. Semoga guru kita semua, orang tua kita, masih juga sahabat-sahabat kita karena sama-sama masih ngajar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehat badan, dan menjadi semakin berkah dan semakin sukses. Jangan lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru, SMP PGRI, adik-adik dari PLP yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tanjim saya. Marilah sama-sama kita menjadikan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan dengan sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menghadiri acara buka bersama di SMP PGRI yang tercinta ini. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Pak Edi Sanjaya atas segala kekurangan karena pada hari ini mungkin ada yang membawa besar dan kecilnya, itu adalah hasil daripada tadi yang tadi Pak Wisna bilang, ada setiap bulan yang nabung 100, yang nabung 200. Ya mungkin yang tidak nabung kita terima apa adanya, tapi yang penting kecil, yang penting berkah, ya kecil yang penting cukup ya. Hanya mengucapkan mohon maaf ya atas kekurangan dari SMP PGRI ini, karena bagaimanapun yang bagus boleh dibawa keluar, tapi yang jelek-jelek tolong disimpan di sini saja ya, jangan sampai kita membuat hal-hal yang jelek. Itu aja sih pesan saya. Ucapan terima kasih udah, mohon maaf udah ya. Mohon maaf juga atas ini kadarnya yang hanya ada lontong dan bakwan. Mungkin kalau di rumah lebih lengkap lagi ya, tapi kalau di sini kita bukan bukanya apa, tapi kita kebersamaannya. Semoga kita semua berkah ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Ina atas sambutannya dan juga masukan dan arahannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kita juga bisa memaklumi. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada sedikit ya nasihat yang akan disampaikan oleh Abu Karom Bapak Kiai Haji Muhammad Akil SAG. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati sepuh kita Bapak Haji Sanjaya Sarjana Agama, juga yang saya hormati Ibu Paskora Ibu Tina SPD NPD, ada kesiswaan Pak Agus Susanto MPD, juga kepada
senior kita Bapak Haji Edi Matridi, SPD, juga kepada seluruh keluarga besar Dewan Guru, Bapak dan Ibu, saya jaga tiga yang berbahagia yang saat disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya di sore menjelang malam ini. Sama-sama kita berbahagia, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa kita memberikan nikmat Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahim dapat berkumpul secara berjamaah untuk melaksanakan agenda kita pada setiap tahun sekali di akhir daripada Ramadan, itu ada pelaksanaan buka bersama. Ini salah satu ajang pertemuan kita ya. Semoga pertemuan kita dijadikan pertemuan yang berakhir daripada Ramadan ya. Jadi tanggal 1 sampai 10 kita sudah lewati, tanggal 11 sampai 20 kita sudah lewati. Sekarang tinggal akhir Ramadan. Akhir Ramadan di tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Dalam kategori fase berpuasa ini dibagi 3 ya. Fase yang pertama saat bersama-sama disebut dengan rahmat Allah. Fase kedua tanggal 10 sampai dengan 20 disebut dengan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir disebut dengan itqu minan nar, yaitu puasa sudah mulai terasa, perut sudah terasa letih, kaki sudah agak lemas ya. Kemudian juga pikiran soal kemarin kita belum belanja lebaran, alhamdulillah hari ini kita sudah diberikan bekal buat lebaran ya. Terus dibantu dulu sama kepala sekolah, ada tabungan, ada buku, ada koreksian, ada THR-nya, uang juga ya. Mudah-mudahan lebaran ini kita sudah lagi bikin untuk belanja rumah. Yang udah punya istri ya, yang udah punya suami, kalau yang masih longsor, masih jomblo ya, enak kirim ya untuk belanja lebaran. Jadi sekarang sudah masuk tanggal 25 kita Ramadan sampai akhir Ramadan itu ada bahasa yang nanti disebut dengan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta. Ini ayat yang maksud tentang malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi semalam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu seangkat berapa tahun? 83 tahun. Kalau gitu ya. 83 bulan gitu ya. Selama ibadah kita kalau dipenuhi daripada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini bagi orang-orang yang soleh ya. Bagi orang yang mengibadah gitu ya. Semalaman gitu. Jadi menurut kisah, menurut buku yang pernah saya baca, Lailatul Qadar ini tanda-tandanya hari itu panas tapi tidak terasa panas, hujan tapi tidak turun dingin. Ini tanda-tanda. Kenapa? Karena malam itu dari fajar sampai terbenam matahari itu selalu memerintahkan daripada hal manusia di dunia, termasuk malaikat Jibril. Ini dalam kitab yang kita dengar pernah saya baca. Jadi tanda-tandanya itu panas juga tidak terlalu panas ya. Jadi ada awan seakan-akan seperti itu. Hujan juga mungkin enggak tapi dingin gitu. Jadi ini tanda-tanda daripada Lailatul Qadar. Di antaranya Lailatul Qadar ini semua ciptaan Allah, makhluk yang ada di bumi ini semuanya ini bertasbih gitu. Memuji kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita lihat di belahan dunia kita ini, Iran sama Israel sama Amerika Serikat lagi pada perang nih. Ya, kita mengalami perang nih, perang hawa nafsu cuma kita nih ya. Tadi dari pagi kita angkat-angkat tuh, pantasnya mau buka puasa kan gitu. Ini juga termasuk menahan hawa nafsu gitu. Maka orang yang puasa ini bukan cuma menahan lapar haus dan yang telah puasa, tapi kita jaga daripada yang membatalkan puasa gitu. Apa diantaranya? Mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, apalagi apa tuh? Hati. Hati ini yang penyakitnya kadang-kadang sulit diobati gitu. Obat apa? Dengan mencari ilmu. Sebab apa? Di situ ada rasa hasad, ada rasa dengki, ada rasa emosional, ada rasa membenci kepada sesuatu, pada orang. Ini tidak boleh. Ini akan membatalkan daripada pahala puasa. Benci sama sebab ini, sebab ini. Jangan.
kita bebaskan aja, karena semua penyakit semuanya datang dari hati gitu. Jadi hati yang kurang benar, nggak lurus, itu akan terjadi penyakit yang lain kumpul. Ada penyakit diabetes, ada penyakit encok, ada penyakit lain dari hati, dari akar. Menurut dokter seperti itu. Jadi sumber daripada penyakit adalah hati. Hal-halnya lurus, makanya sering kita baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus begitu. Jadi kita menuju kepada yang lurus. Jangan sampai hati kita bengkok. Hal yang namanya manusia ada kesalahan luar biasa, karena itu sifat jati diri kita itu seperti itu. Karena manusia tidak ada yang sempurna, semuanya ada kelalaian, kehilapan, kealpan. Itu manusia namanya jati diri. Jadi manusia itu punya jati diri. Jadi kalau saya baca di jati diri, bagian punya jati diri itu jati dirinya apa? Yang pertama berlapaskan Pancasila dan Kursus, maka itu bagian itu. Kemudian jati diri negara kita dulu, bangsa kita dihormati sekian oleh bangsa kita, sekarang sudah mulai rapuh di bangsa kita. Kenapa? Karena akhlakul karimah yang tidak tertanam di jiwa para pemuda kita. Gitu. Nah, oleh karena itu kita punya jati diri. Jati diri kita apa? Punya kealpaan, punya kehilapan, punya dosa. Ya, jangan kita merasa saya nggak punya dosa. Gitu. Jangan. Ya, tapi tidak sholat. Merasa meninggalkan sholat nggak dosa, justru yang meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Apalagi meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Karena itu jangan kita merasa sombong bahwa kita tidak punya dosa. Gitu. Jangan kita merasa bangga diri, wah saya mau bener banget ini. Gitu. Jangan. Ya. Tidak ada manusia yang selalu benar terus. Yang selalu benar adalah apa? Malaikat. Itu ciri daripada malaikat yang pernah dosa. Gitu. Karena tidak pernah berulang. Ketika Allah menciptakan malaikat, Allah tugaskan kepada malaikat, dia terus laksanakan, gak pernah dilalai. Misalnya malaikat Israel, apa tugasnya? Mencabut nyawa. Ya, itu sedunia ini berjuta-juta, bermiliar bahkan macam itu. Yang malaikat satu itu malaikat Israel. Kenapa kok bisa di sana meninggal sini bisa? Itu sayap nafas baik itu lebih daripada dunia dan isinya. Itu sayapnya doang malaikat Israel. Makanya sebut nyawa disuruh cabut pada mati, ya emang cara seperti itu. Kenal ciptaan seperti itu. Dan tidak pernah lalai, tidak pernah berdosa itu malaikat. Yang lalu salah siapa? Setan. Itu yang lalu salah, setan tuh. Setan, iblis itu biarnya salah gitu. Selalu berdosa, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang selalu berdosa yang setan, iblis. Manusia, ya itulah punya jati diri. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kadang-kadang dia tidak baik, kadang-kadang dia baik. Inilah sifat manusia atau jati diri manusia. Oleh karena itu, pandai-pandai kita bertobat, pandai-pandai kita mengucapkan kalimat istighfar. Dengan istighfar mudah-mudahan dosa-dosa kita ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan ibadah kita ini diganda-gandakan pahalanya. Satu air telah kita kasih para orang yang berbuka puasa, maka ini akan menjadi 27 air. Ini balasan di bulan Ramadan. Satu buah kurma, satu kurma kita kasih berbuka untuk orang yang puasa, digandakan menjadi 27 kurma. Alhamdulillah. Ya. Makanya di bulan Ramadan banyak-banyaklah kita beribadah. Yang pertama takwil Quran, ya Pak Jikri ya. Pak Jikri ini hebat suaranya. Saya baru dengar kemarin. Lagi waktu ada apa namanya kultum ya di ini. Bagus, hebat. Namanya Jikri, soalnya orang selalu ingat. Jikri itu kan artinya orang yang ingat. Jikri itu adalah nama orang yang selalu apa namanya ingat di mana saja, di tempat terang, di tempat gelap, di tempat yang berbeda, selalu ingat kepada Allah. Dia mah nggak pakai ingat, dia mau dizikir terus ya. Nah, Jikri ya. Nah itu jadi oleh karenanya jadi ada dua yang Allah nantikan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama dinantikan ketika mau buka puasa. Hari ini waktu maghrib jam 6:08 menit. Jam berapa dekat ini? Iya. Nah, jadi yang pertama menanti berbuka puasa ini gembira rasanya kita. Ya, gembira kita mau buka berpuasa. Ini yang pertama dari pagi yang kita akan tunggu-tunggu sejak ini kita sudah hadir nih sama-sama berjamaah. Di situ ada airnya, ada makanan, bukan buah-buahan Pak Agus, buahan bener nih semua. Kurma beneran gitu ya, bukan buah-buahan ya. Buah-buahan bawa plastik itu isinya. Ini mah buah beneran, ada kurma, ada pisang, ada jeruk. Kita lihat ini. Ini semua semata-mata rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan rezeki ini
kapan saja, di mana saja kepada hambanya, termasuk binatang yang paling kecil semua dikasih rezeki, termasuk kita manusia hari ini, sore ini, walaupun tidak kita hayati pada siang pagi hari, tapi dapat sekarang ada kurmanya, ada lontongnya, ada bakwannya, ada buahannya, dan semuanya ini kembali kepada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantep nih. Jadi menanti berbuka puasa salah satu hubungan dengan puasa. Kedua, nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan semuanya bertemu dengan Allah. Yang kita sembah setiap saat ini, kita akan ketemu dengan Allah. Apakah kita sekarang kita ketemu dengan Allah? Gak bisa, karena gaib. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu. Jadi orang yang yakin kepada yang gaib, inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi nanti ketika kita bertemu Allah, dari situlah, oh ini Allah yang saya sembah, oh ini Tuhan yang paling besar, oh inilah Allah Tuhan yang sangat kuasa. Kita akan temui nanti ketika kita bertemu dengan Allah, ketika di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dibanyakan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah banyakin rezeki kita yang halal, dan mudah-mudahan guru-guru SMP PGRI ini diberikan kekuatan, diberikan kekuatan tanggung jawab dan semuanya. Ini PGRI lahir tahun 85, udah hampir 41 tahun. Iya, coba 41 berapa? 15 tambah 20, 41 tahun. Alhamdulillah masih solid, ya, masih hebat, ya. Cuman kobar kekurangan yang ada kelihatan belakangan dan luar. Itu cuman saya lihat di zona kantor guru orang ada lampu. Ya itu gelap. Coba beliin dah lampu. Itu berapa? 3. Beliin yuk lampu ke kantor guru. Itunya kabelnya Pak, bukan lampunya. Penting dan itu gelap orang enak itu. Ya itu jadi itu. Ini salah satu ini juga kurang lampu nih, bagus ya. Itu yang kira-kira begitu kita benahi lah, kira-kira begitu, lampu ada dan semuanya ini sebagai gelap dasar ini. Alhamdulillah 41 tahun tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi Sanjaya. Ini tinggal 3 orang nih, ya. Yang apa? Yang sebagai apa? Untuk membangun SMP kita ini, ya, di antaranya Pak Haji yang usia beda 1 tahun dengan saya udah 67 tahun, PD Matri lebih muda, bahkan baru 64-65 ya. Gitu. Ini usia yang sudah rentak ya. Kalau kata saya ibaratkan ini kalau pagi hari udah mau maghrib, saya pada nih ya. Nah, itu dikit lagi. Memang seperti itu nama nanti mengatakan dua-dua, tapi nggak begitu. Karena bukan berdasarkan jadwal, bukan berdasarkan absen, bukan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin ini murid-murid saja mungkin duluan. Saya bisa belakangan gitu atau mau bisa duluan, yang mau tepat ya duluan gitu. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru, kecuali Bapak belum sumit ya kayak ulang gitu ya Bapak ya. Dan senyum itu bisa menambah umur gitu. Jangan cemburu buat itu malah dicabut umurnya. Semakin cemburu semakin cabut umurnya. Ini semuanya nggak dicabut. Saya kata ya mudah-mudahan bagus ya. Rasa apa itu yang kita sampaikan. Nah, baru berapa? Ya, adalah doa orang tua akan diterima. Amin. Dan kemudian taubatnya pun diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 yang tidak diterima tuh di Ramadan. Apa? Yang pertama, kita ini berdosa kepada orang tua itu dihapuskan sebelum orang tua mati. 1. Kedua, orang yang musyrik. Ya. Hukum keluarga yang pertama. Kedua, musyrik itu tidak diampuni dosanya, maka puasanya diterima. Gitu. Yang terakhir ketika itu orang dengan orang masih punya marah. Ini yang paling berat. Manusia dengan manusia ini masih marah. Karena ketentuan agama marah cuma 3 hari. Kalau bisa ketika kita marah langsung minta ampun. Itu yang paling hebat. Tetapi manusia ini sulit seperti itu kadang-kadang. Masih ada rasa ego. Wah, gua hebat seperti itu. Gua nggak mau maafin dia. Kalau kita sudah minta maaf, Allah akan memaafkan orang yang minta maaf. Tapi orang yang nggak memaafkan nanti dosanya akan dibawa terus sampai mati. Itulah. Jadi ada 3 hal yang tidak diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang berdosa kepada kedua orang tua. Yang kedua, orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau musyrik sudah paham ya, orang yang mensyirikkan Allah. Yang ketiga, manusia dengan manusia masih punya dosa. Ya, apalagi udah minta maaf tapi dia tidak memaafkan.
Semoga kita semuanya menjadi manusia yang suka pandai memaafkan. Amin ya Allah. Amin. Seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk yang Sini, Bu. karena manusia ya itulah tadi tidak sempurna. Ya, terima kasih. Lebih bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Belum kita ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih, Bu. Hanya langsung ada. Yang punya pabriknya kan? Mana tahunya? Bawahnya pakai dosa. Bawahnya pakai dosa. Selamat berbuka puasa. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Bismillah.